Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carol Fikri dengan NIM 2311544 dan saya dari kelas Informatika Angkatan 23. Di sini saya akan membahas tentang tugas analisis data Internet of Things, dan akan saya mulai dengan mungkin dari urutan soalnya ya. Saya akan memulai dengan penjelasan singkat, yang dimana penjelasan singkat soal tugas ini adalah ada studi kasus tentang smart office, yang dimana studi kasus ini mengamati operasional harian di sebuah smart office yang dilengkapi dengan sensor IoT. Nah, sensor itu mencatat aktivitas harian, kondisi thermal, dan intensitas pencahayaan di dalam ruangan itu sendiri. Dan tantangan utamanya adalah ini bagaimana mengelola kenyamanan pengguna sambil tetap menjaga efisiensi konsumsi energi. Nah, dari ini saya memiliki tujuan analisa, yaitu memahami pola kehadiran pengguna ruangan berdasarkan waktu mereka datang, ataupun menganalisis korelasi antara kepadatan orang yang ada di dalam ruangan dengan perubahan suhu ruangan, dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan berbasis data untuk penghematan energi pada sistem AC dan pencahayaan. Oke, setelah menjelaskan tentang singkat dan analisis, saya akan menjelaskan tentang dataset sendiri. Dan dataset ini sudah oleh Pak Bilo ya. Dan dataset adalah yang bernama dataset Smart Office IoT, yang berisikan tentang catatan log dari sensor IoT itu sendiri dengan karakteristik seperti jumlah kolom yang terdiri dari 5 kolom utama, ada timestamp, room ID, occupancy, temperatur, dan light. Dan struktur datanya ada timestamp waktu pengembalian data per jam ya, dan ada room ID, identitas ruangan yang dipantau oleh ya beberapa room lah, dan occupancy yaitu jumlah orang yang berada di dalam ruangan, dan ada temperatur, ada suhu ruangan dalam derajat Celcius, dan ada light, intensitas cahaya dalam satuan lux or lux ya something lah. Dan kualitas data tersebut, data telah melalui proses pemrosesan dalam notebook, yang dimana termasuk penambahan kolom HOR untuk mempermudah analisis berbasis waktu harian. Nah, setelah itu saya akan menganalisis sesuai yang ditugaskan ya, terutama ada bagian A yaitu visualisasi tren kehadiran, ada B analisa korelasi, dan ada C rekomendasi efisiensi energi. Dan di sini saya akan untuk bagian A dulu, yaitu buatlah grafik time series jumlah kehadiran per hari, lakukan identifikasi terhadap ada jam sibuk, jam sepi, dan jelaskan pola penggunaan ruangannya. Dan di sini sudah saya buat. Dan mungkin ini sekalian sama yang B aja ya, analisa korelasi. Dan pada bagian B ini, lakukan analisis hubungan antara okupansi dan temperatur Anda pada menggunakan yang Anda dapat menggunakan slider plot dan korelasi. Dan sini saya menggunakan ya 2 di sini untuk bagian B-nya. Jadi akan saya mulai tentang penjelasan tentang jam sibuk dan jam sepinya. Saya lihat di sini setelah saya analisis dengan kepentingan yang saya buat, jam sibuknya per host yaitu terdapat pada pukul 11 siang ya, dengan rata-rata 9 orang kepadatan. Dan untuk jam sepinya itu ada di pukul 8 pagi dengan rata-rata masih ada 2 orang yang ada di sana. Dan dengan pola tipikal penggunaannya seperti jam pagi itu naik, siang turun, dan sore naik lagi. Gimana tuh kok maksudnya? Untuk maksud dari kata tersebut adalah seperti inilah. Pola penggunaannya tuh mengikuti siklus harian perkantoran ya, yaitu tentang kegiatan rutin yang ada di kantoran. Kehadiran mulai meningkat secara bertahap sejak pagi, kan pagi masih pada berangkat, kan masih sepi. Mencapai puncaknya di siang hari. Siang hari orang-orang udah pada berangkat semua, udah pada kerja sampai di jam istirahat, dan menurun drastis ketika memasuki jam malam hari. Nah, seperti ini. Dan berikutnya, dan untuk bagian B ya, setelah menggunakan memvisualisasikan menggunakan scatter plot atau korelasi,
Di sini pada opsi B jelaskan. Ada pertanyaan maksud saya. Apakah semakin banyak orang membuat suhu ruangan meningkat? Dan apakah korelasi antara okupansi dan temperatur kuat, sedang, atau lemah? Nah, itu akan saya jelaskan. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, apakah semakin banyak orang membuat suhu meningkat? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dari data tersebut menunjukkan tren positif di mana kenaikan jumlah orang yang diikuti dengan kenaikan suhu ruangan. Hal ini disebabkan oleh panas tubuh manusia atau heat load yang terakumulasi dalam ruangan tertutup. Gitu. Ya secara logika ya sih, makin banyak orang kan biasanya makin suhunya makin panas kan, ada orang-orang banyak suhu badannya makin kekumpul, makin panas, ya otomatis suhu ruangan juga harus meningkat untuk menetralkan ruangan itu sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua, untuk korelasi dari okupansi dan temperatur, itu korelasinya berada pada kategori kuat, yang umumnya jika nilai R lebih dari 0,5 pada data IoT sensor ruangan, hubungan ini cukup signifikan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen suhu. Gitu. Nah, berikutnya untuk jawaban terakhir ataupun jawaban yang C, berikan rekomendasi tentang efisiensi energi ya. Ada kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya, ada apakah lampu menyala secara optimal, dan 3, buatlah rekomendasi berbasis data. Oke, akan saya jawab ya, itu untuk manajemen AC akan saya jawab manajemen AC ataupun strategi pre-cooling karena adanya korelasi kuat antara jumlah orang dan suhu. Penggunaan AC sebaiknya diturunkan secara signifikan mulai dari jam 8 malam saat jumlah orang menurun drastis. Selain itu, lakukan pre-cooling pendinginan awal 30 menit sebelum jam sibuk seperti jam setengah 2 siang lah, agar suhu tetap stabil tanpa memaksa kompresor AC bekerja ekstra keras saat ruangan tiba-tiba penuh pada pukul 4 siang. 4 siang, 14, berarti jam 2 siang berarti. Nah, dan untuk pertanyaan kedua, itu untuk masalah waktu ya. Optimalisasi lampu, yaitu pendeteksi pemborosan lah. Analisis data menunjukkan adanya pemborosan cahaya atau bisa disebut watchful light. Terdeteksi intensitas cahaya tinggi ya kurang lebih 350 lux lah pada jam-jam sepi seperti pukul 8 atau 10 malam. Saat ruangan hampir kosong, ya kurang lebihnya 2 orang, lampu tidak menyala secara optimal. Ya, rekomendasinya adalah pemasangan sensor okupansi otomatis, motion sensor, ataupun sistem dimming yang meredupkan lampu jika tidak ada aktivitas. Dan untuk yang 3, ya ini termasuk opsi yang rekomendasi ini ya, rekomendasi berbasis data tadi. Yang terakhir ada jadwal maintenance, yang dimana pindahkan jadwal kebersihan atau perawatan gedung ke jam sepi seperti pukul 10 malam untuk menghindari penambahan beban panas dan gangguan pada jam kerja produktif. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas terakhir ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.